Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jatim dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, di Hari Buruh 1 Mei 2026, kita kembali diingatkan bahwa di balik geliat ekonomi Jember, ada peran besar para pekerja yang setiap hari menjaga roda produksi tetap berputar. Harapan mereka sederhana, upah yang layak, kepastian kerja, dan pelindungan yang adil. Namun di lapangan, realitas seringkali tidak sesederhana itu. Di satu sisi, buruh menyuarakan tuntutan yang dianggap mendesak. Di sisi lain, pengusaha juga menghadapi tekanan, mulai dari biaya produksi hingga keberlangsungan usaha di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Lantas, di mana titik temu antara aspirasi dan realitas ini? Apakah kesejahteraan buruh bisa berjalan seiring dengan keberlanjutan usaha? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Mediana hanya di Sapa Jatim. Hari Buruh 2026 antara aspirasi dan realitas. Hari Buruh 2026 antara aspirasi dan juga realitas. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV Jember. Yang pertama ada Bapak Umar Faruk, Ketua DPC Sarbu Musi Jember. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nggih Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Jatim. Sama-sama. Yang kedua juga bergabung Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Jember, ada Bapak Imam di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat juga Pak Imam. Alhamdulillah Mbak Ita. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Jatim. Hari ini peringatan Hari Buruh Bapak-bapak kembali digelar. Namun di saat yang sama masih banyak pekerja yang bertanya-tanya tentang nasib mereka akankah lebih baik dari tahun ke tahun. Namun di sisi lain kita juga menyadari bahwa dunia usaha sedang tidak mudah. Maka di sini menarik jika kita melihat di mana sebenarnya titik temu antara dua kepentingan ini. Saya akan ke Pak Umar Faruk terlebih dulu. Siap. Di Jember Pak Umar, sektor apa yang paling bermasalah dengan buruh? Boleh Anda sebutkan juga secara konkret perusahaan atau kasusnya, Pak Umar? Terima kasih. Sebenarnya untuk hubungan industrial itu kan kompleks sekali ya. Kompleksnya ini kan terjadi secara menyeluruh, baik di tingkat perkebunan ya. Perkebunan ini juga kompleks sekali. Yang terbanyak di Jember ini sektornya adalah distribusi ya, perusahaan-perusahaan seperti distribusi, pengiriman barang dan lain sebagainya. Yang terjadi khususnya untuk di perkebunan, ketepatan ini juga bagian dari beliaunya ini Pak Imam. Saya juga ada basis di sana. Yang cukup lama mereka tidak menerima UMK ya, upah minimum kabupaten atau kota. Ini kami ikuti. Jarang sekali perkebunan ini menerapkan upah sesuai ketentuan upah minimum kabupaten. Lebih-lebih, mohon maaf, perusahaan daerah perkebunan milik pemerintah, PDP Kahyangan. Ini justru tidak memberikan contoh yang baik. Mohon maaf. Kami langsung menyebut nama ini biar pemerintah ini memberikan contoh ya, terutama di Jember, bagaimana pemerintah akan memberikan pressure atau penekanan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan swasta lainnya di saat PDP sendiri, perusahaan daerah perkebunan milik pemerintah, milik rakyat, tidak mampu. Yang paling sering terjadi adalah UMK ya UMK, Pak? Jadi upah buruhnya masih jauh dari layak. Kalau soal status kerja ataupun PHK juga terjadi? Itu mengikuti ya, status itu memang sudah alasan klasik yang dari dulu ini, memang dari dulu. Karena prinsip di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya kan hanya ada dua. Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang sering disampaikan oleh teman-teman di lapangan itu antara pekerjaan tetap dan pekerjaan kontrak. Belum lagi kita bicara tentang outsourcing yang pada akhir-akhir ini dengan munculnya Omnibus Law rusak sepertinya tatanan ini. Sudah menerobos ke semuanya ya. Kalau dulu masih menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2003, pengaturan tentang outsourcing ini dibatasi hanya 5 bidang jasa. Untuk saat ini sudah tidak ada. Jadi semua bidang ini sudah bisa di outsourcing. Sehingga isu terkini ini dari teman-teman pergerakan di kota-kota besar ini memang menginginkan outsourcing ini ditekan kembali.
Ya. Wong pekerjaan yang biasa saja, PKWT dan PKWTT ini belum ada kejelasan. Kita akan ulas lebih lengkap soal outsourcing, Pak Umar, tapi saya akan ke Pak Imam dulu. Apakah praktik seperti itu memang terjadi juga di anggota Apindo Jember, dan juga tentunya apakah ada mekanisme untuk tindakannya, Pak Imam? Oke, terima kasih Mbak. Jadi di Jember ini sesuai catatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember itu ada 1.800 perusahaan. Itu. Dan kebetulan memang yang padat karya itu ada di perkebunan dan pergudangan. Ya. Ya. Biasanya apa yang dikatakan Sarbu Mosi tadi itu benar adanya Mbak memang. Ya. Jadi UMK ini kan minimal, bukan, dan itu bujang ya Mas ya, bujang. Sehingga untuk memenuhi layak hidup mereka itu memang masih jauh kurang. Tapi upaya-upaya itu para pengusaha di Jember itu mempunyai komitmen. Kalau memang itu bisa membayar upah sesuai dengan UMK, itu tidak akan pernah tidak membayar. Karena secara hukum itu fatal kalau tidak dilakukan itu. Itu kan sekarang kan sudah tidak ada penangguhan, sudah tidak ada kan. Terus sehingga kami itu harus, saya juga saran kepada pengusaha yang ada di Jember itu jangan main-main dengan tenaga kerja. Karena tenaga kerja itu aset yang paling tinggi di perusahaan itu. Betul. Karena keharmonisan itu, harmonisasi perusahaan itu ada 3. Ketika pemerintah masuk, pemerintah masuk, terus hubungan industrial itu bisa harmonis. Kalau regulasinya juga tidak menyulitkan, ya, yang dilakukan oleh pemerintah, terus pengusahanya juga tidak akal-akalan, terus insya Allah kinerja buruh itu akan mengikuti kenyamanan, Mbak. Untuk mencapai semua pekerja ini mendapatkan nilai sesuai dengan UMK, apa yang menjadi keberatan? Banyak pengusaha bicara soal biaya produksi yang naik, begitu. Apakah secara spesifik, faktor apa yang paling menekan sebenarnya? Nah, begini, justru regulasi-regulasi itu kadang-kadang yang bisa memberatkan. Seperti contoh, situasi sekarang ya, solar sudah sulit, ya BBM lah ya, sulit. Terus bahan baku naik, harga naik, itu otomatis untuk biaya produksi itu meningkat, ya meningkat. Tapi perusahaan itu, pengusaha itu harus terbuka dengan buruh dan harus terbuka, sehingga mereka itu diciptakan supaya merasa memiliki juga. Betul. Karena kalau tidak, itu saling tarik ulur, Mbak. Pokoknya aku minta sekarang, lah perusahaan aku harus kerja sekian bulan, enggak. Lah, yang di Jember yang terjadi untuk perusahaan perkebunan, khusus yang saya berkecimpung di situ, itu kalau tadi dikatakan outsourcing itu tidak ada. Biasanya di rumah sakit yang banyak itu outsourcing itu ya. Di perkebunan tidak bisa di outsourcing, karena perkebunan itu kadang jamnya 5 jam, cuman untuk menyiasati itu. Jadi leluasaan kelebihan jam itu memang disempatkan, mau borongan boleh. Satu contoh mau buat lubang cemplong untuk nanam karet itu boleh. Itu jadi seperti itu. Bagaimana caranya supaya pekerja yang ada di situ itu sejahtera lebih dari itu. Baik, Pak Imam, kalau misalkan tadi Anda sebutkan memang banyak kenyataan biaya bahan baku naik. Apakah memang tuntutan kenaikan upah ini menjadi realistis di kondisi sekarang? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Jatim akan segera kembali.